Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hayatul Hanifah, NIM 19231024. Untuk memenuhi UTS Inovasi Pembelajaran IPA, saya akan mempresentasikan materi tentang perancangan inovasi pembelajaran LKPD berbasis PJBL pada materi pertumbuhan dan perkembangan KD 3.1 kelas 8 semester 1 dengan dosen pembimbing mata kuliah Dr. Febrianto MPD. Pada presentasi ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, pengertian inovasi dan LKPD. Yang kedua, manfaat dan model project based learning. Yang ketiga, ada struktur dalam LKPD. Dan yang terakhir ada indikator KD. Materi yang pertama ada pengertian inovasi dan LKPD. Apa yang dimaksud dengan inovasi pembelajaran? Inovasi pembelajaran adalah wujud berupa ide, gagasan, atau tindakan, sedangkan yang dilihat dari maknanya adalah sesuatu yang baru, benar-benar baru, ataupun belum tercipta sebelumnya, ataupun sesuatu yang sudah ada namun diperbaharui atau yang disebut dengan innovation. Inovasi dalam pendidikan adalah pembaruan-pembaruan ide atau gagasan dalam pendidikan yang mencakup tentang model pembelajaran, yang mencakup tentang media, dan yang mencakup tentang metode-metode yang digunakan dalam pembelajaran. Selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan LKPD? Lembar kerja siswa atau lembar kerja peserta didik atau yang disebut dengan LKPD adalah sesuatu yang membantu dan yang mempermudah dalam kegiatan belajar mengajar sehingga terbentuk interaksi efektif antara peserta didik dengan pendidik, di mana artinya pembelajaran tersebut atau materi tersebut disampaikan melalui kegiatan praktek atau praktikum. LKPD ini biasanya disajikan dalam bentuk lembar kerja atau berupa soal-soal atau kegiatan praktek. Di sini saya menyajikan berupa LKPD sebab LKPD lebih dekat dengan project based learning, di mana siswa akan diberikan praktikum yang hasil akhirnya adalah berupa suatu produk. Materi selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan manfaat dari project based learning dan apakah itu yang dimaksud dengan project based learning? Project based learning atau yang dikenal dengan pembelajaran berbasis proyek adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Project based learning atau pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang berpusat pada siswa untuk melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap suatu topik, di mana guru atau tutor memberikan suatu permasalahan dan siswa menyikapinya dan menyelesaikannya dengan memberikan suatu produk atau hasil berupa suatu produk. Selanjutnya, apa saja manfaat dari PJBL ini? Yang pertama adalah meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah dalam suatu proyek. Yang kedua, membantu siswa dalam memperoleh kemampuan dan keterampilan baru dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, membuat peserta didik lebih aktif dalam memecahkan masalah proyek yang kompleks dengan hasil produk yang lebih nyata. Materi selanjutnya adalah struktur dalam LKPD. Dalam LKPD terdapat 6 struktur, yaitu yang pertama ada judul. Di sini saya mengambil judul tentang pertumbuhan dan perkembangan kecambah selama 14 hari. Yang kedua ada petunjuk belajar. Petunjuk belajar ini berkaitan tentang KD atau KI yang akan dicapai oleh siswa. Yang ketiga ada materi pokok. Materi pokok ini mencakup tentang materi-materi yang harus dipahami oleh siswa sebelum melakukan praktek tentang pertumbuhan dan perkembangan. Yang keempat ada informasi pendukung. Informasi pendukung ini berupa contoh-contoh dari praktek lain atau contoh-contoh dari pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup lainnya. Selanjutnya ada tugas dan langkah kerja, di mana disajikan berupa LKPD atau LKS bagi siswa. Yang terakhir ada penilaian. Nah, materi terakhir adalah indikator atau KD. Pada materi pertumbuhan dan perkembangan, berikut adalah indikator dan tujuan pembelajaran yang harus dicapai, di mana di sana ada 5 indikator dan 5 tujuan pembelajaran. Yang pertama, indikator menjelaskan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Dengan tujuan pembelajaran melalui diskusi, peserta didik dapat menjelaskan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan dengan benar sesuai dengan buku referensi.
Yang kedua, memberikan contoh-contoh dari perkembangan. Dengan tujuan pembelajaran, melalui diskusi, peserta didik dapat memberikan contoh-contoh dari perkembangan dengan benar sesuai dengan buku referensi. Yang ketiga, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, di mana melalui diskusi, peserta didik dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang keempat, membedakan antara metamorfosis sempurna dan tidak sempurna, di mana melalui diskusi peserta didik dapat membedakan tentang metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Yang kelima, menurutkan tahapan-tahapan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Dari 5 indikator tersebut, saya memilih indikator 11.2 dan 11.3 dalam pembuatan LKPD, di mana memberikan contoh dari perkembangan dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, di mana biji kacang hijau tersebut akan diamati perkembangannya selama 2 minggu, di mana mencakup ukuran, mencakup warna, dan juga mencakup tentang unsur-unsur yang digunakan dalam praktek. Alasan saya memilih indikator ini untuk dijadikan dalam bentuk LKPD karena lebih mudah untuk dipahami oleh siswa, di mana alat dan bahannya dapat diperoleh oleh siswa dari lingkungan sehari-hari dan tidak sulit untuk dijangkau. Sekian persentase UTS saya, salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.